Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Rustika dengan NIM 240103033. Pernah nggak sih kita kepikiran di balik baju murah dan tren yang berganti tiap minggunya ada sistem global yang sebenarnya lagi menghisap ribuan nyawa loh. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis saya untuk mata kuliah Teori Hubungan Internasional dengan judul Analisis Eksploitasi Buruh dalam Industri Fast Fashion Global. Topik ini saya angkat karena di balik pakaian murah dan tren yang cepat berganti, terdapat sistem global yang bekerja dengan cara mengeksploitasi buruh di negara berkembang. Pertanyaan riset utama dalam analisis ini adalah, mengapa industri fast fashion terus melakukan eksploitasi terhadap buruh di negara berkembang, dan bagaimana hal ini mencerminkan ketimpangan antara negara pusat dan negara pinggiran? Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana sistem ekonomi kapitalis global menciptakan ketidakadilan struktural di mana negara maju dan pemilik modal mendapatkan keuntungan besar sementara buruh di negara berkembang menanggung beban produksinya. Pertanyaan ini penting karena fast fashion bukan hanya gaya hidup, tapi berkaitan langsung dengan struktur ekonomi global. Industri ini melibatkan negara maju sebagai pemilik modal dan negara berkembang sebagai tempat produksi murah. Pada slide ini juga saya menampilkan ketimpangan global dalam industri fast fashion. Di negara pusat, perusahaan dan brand besar bisa meraih keuntungan lebih dari $100 hanya dalam hitungan detik. Sementara itu, di negara berkembang, buruh harus bekerja 10 hingga 15 jam per hari, namun hanya menerima upah sekitar $2 per hari, jauh di bawah standar hidup yang layak. Data ini menunjukkan bahwa keuntungan besar di negara pusat berasal langsung dari eksploitasi tenaga kerja murah di negara pinggiran. Untuk menjelaskan fenomena ini, saya menggunakan teori Marxisme. Alasannya, Marxisme berfokus pada perjuangan kelas dan bagaimana pemilik modal yaitu borjuis mencari keuntungan dari tenaga kerja proletar, yang sangat relevan untuk menjelaskan fenomena imperialisme ekonomi di mana perusahaan besar dari negara maju mendominasi sumber daya dan tenaga kerja di negara miskin. Teori ini dipilih karena paling mampu menjelaskan eksploitasi struktural dalam sistem ekonomi global. Analisis ini menggunakan tingkat analisis sistem global. Fast fashion bukan hanya soal satu pabrik atau satu negara, tetapi bagian dari sistem dunia yang terbagi antara pusat negara, yaitu negara maju yang memegang modal dan brand. Kemudian ada negara pinggiran, yaitu negara berkembang yang hanya dijadikan tempat produksi dengan upah yang rendah. Dalam diagram ini terlihat bahwa terdapat lebih dari 150 pusat manufaktur yang menyuplai kebutuhan brand besar, namun tetap bergantung pada modal asing. Ini menunjukkan bagaimana negara berkembang dijadikan perpanjangan tangan eksploitasi dalam sistem dunia. Jika dilihat lebih luas lagi, sistem ini melibatkan beberapa aktor utama. Terdapat lebih dari 220 juta buruh dieksploitasi bekerja dengan upah minimum di bawah standar hidup layak. Di sisi lain, terdapat lebih dari 180 brand global yang menguasai pasar dan menggeruk keuntungan maksimal dari sistem dunia ini. Secara konseptual, variabel independen atau penyebab yang saya tulis di sini yaitu sistem ekonomi kapitalis global yang mengutamakan keuntungan maksimal atau profit. Kemudian, ada ketergantungan negara pinggiran terhadap investasi asing dan lapangan kerja. Sedangkan variabel dependennya adalah alienasi tenaga kerja, yaitu buruh bekerja seperti mesin dengan upah minim gaji UMR demi mengejar target brand internasional. Kemudian ada ketimpangan ekonomi internasional yang semakin lebar dan degradasi atau kerusakan lingkungan atau limbah tekstil dan polusi industri. Slide selanjutnya yaitu bukti empiris dan data.
Bukti empiris dari eksploitasi ini dapat dilihat dari tragedi Rana Plaza di Bangladesh, yang menewaskan dari 1.100 buruh akibat runtuhnya gedung pabrik karena dipaksa mengejar target produksi brand lokal. Selain itu, realita lain dari fast fashion adalah thrifting dan limbah tekstil. Dalam perspektif marxisme, tragedi ini mencerminkan bagaimana nilai manusia reduksi menjadi sekadar alat produksi dalam sistem kapitalis. Selain data sekunder, penelitian ini juga direncanakan menggunakan data primer, yaitu survei singkat melalui Google Form untuk melihat tingkat kesadaran konsumen terhadap fast fashion dan pakaian thrifting. Melalui Google Form ini, saya juga ingin meneliti sejauh mana masyarakat sadar akan human cost atau dampak kemanusiaan yang dikorbankan. Apakah konsumen hanya peduli pada harga barang yang murah saja, atau mereka juga peduli pada nasib buruh yang membuat pakaian tersebut? Sekitar 67 juta ton tekstil dihasilkan setiap tahun, dan sebagian besar dibuang ke negara berkembang. Artinya, negara pinggiran tidak hanya dieksploitasi tenaganya, tetapi juga dijadikan tempat pembuangan sisa konsumsi negara pusat. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Industri fast fashion adalah bukti nyata bahwa sistem internasional saat ini bersifat menghisap. Melalui kacamata Marxisme, kita melihat bahwa selama struktur ekonomi global masih kapitalistik, eksploitasi terhadap negara pinggiran akan terus terjadi demi kemakmuran negara pusat. Tiga kata penting untuk fast fashion yaitu revolusi kesadaran konsumen, kemudian ada keadilan upah, dan terakhir ada reformasi struktur global. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat membuka wawasan kita semua untuk lebih peduli terhadap apa yang kita gunakan dan bagaimana sistem dunia ini bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan dalam penyampaian saya di video ini. Cukup sekian video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.